Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Desika. Di sini saya akan membuat database, relasi, dan triggernya. Langsung saja kita masuk ke dalam localhost phpMyAdmin. Kita buat nama databasenya adalah perpustakaan. Di sini ada 4 tabel. Yang pertama itu tabel buku. Kolomnya kita kasih 5 ya teman-teman. Yang pertama itu namanya ID. Yang kedua kode. Yang ketiga itu judul. Yang keempat pengarang. Dan yang kelima stok buku. Tipenya kita kasih integer ya untuk di bagian ID. Kodenya juga integer. Judulnya kita kasih varchar. Pengarangnya juga kita kasih varchar. Stok bukunya kita kasih integer. Integernya ini semua nilainya kita kasih 11 ya teman-teman, karena dia nilainya harus sama. Varcharnya kita kasih 30. Lalu kita kasih kuncinya primary. Kita aktifkan auto incrementnya. Setelah itu kita save. Nah, muncul tabel bukunya. Yang kedua, kita buat tabel anggota. Tabel anggota, kolomnya 3. Dan yang pertama itu ID. Yang kedua kode anggota. Dan yang ketiga nama. ID sama kodenya kita kasih integer ya teman-teman. Dan namanya kita kasih varchar. Untuk nilai integernya kita kasih 11 sama seperti yang tadi. Varcharnya juga 30 sama seperti yang tadi. Kemudian kita kasih primary. Auto incrementnya kita aktifkan. Kemudian kita save lagi. Nah, muncul tabel anggota. Kemudian kita masuk ke tabel yang ketiga. Tabel ketiga itu adalah tabel peminjaman ya teman-teman. Tabel peminjaman. Kolomnya itu 6. Yang pertama ID, kode pinjam, dan tanggal pinjam. Tanggal kembali, kode buku, dan yang keenam ini kode anggota. Untuk ID dan kode pinjamnya kita kasih integer. Maaf salah teman-teman. Untuk tanggal pinjamnya kita kasih date. Tanggal kembalinya juga date.
kode buku dan kode anggota kita kasih integer. Nilai integernya itu 11 ya teman-teman. Baru itu indeksnya kita kasih primary. Kita aktifkan auto intermentnya, kemudian save. Nah, muncul tabel peminjaman. Untuk tabel yang keempat kita buat, yaitu tabel pengembalian. Tabel pengembalian itu ada 3 kolom. Yang pertama itu ID, yang kedua tanggal kembali, dan yang ketiga ini kode pinjam. Untuk tipenya kita kasih integer kecuali tanggalnya, yaitu date. Ini kita kasih 11. Primary-nya kita kasih dan kita aktifkan auto increment-nya. Kemudian kita save. Nah, sebelum kita melakukan relasi, ada beberapa kode yang harus kita ubah menjadi indeks. Yang pertama, kode di bagian anggota. Ini langsung saja dari sini kita klik indeks. Nah, muncul ya teman-teman. Kemudian masuk ke tabel buku. Kita beri kodenya ini indeks. Nah, sudah ada kemudian peminjaman. Di tabel peminjaman itu ada 3 kode yang harus kita ubah menjadi indeks, yaitu kode pinjam, kode buku, dan kode anggota. Kemudian di tabel pengembalian, maaf teman-teman, di tabel pengembalian kode pinjamnya juga kita ubah menjadi indeks. Nah, sekarang kita akan melakukan relasi. Kita klik more, designer. Nah, sebelum melakukan relasi, kita susun dulu supaya tidak berantakan. Setelah itu kita klik create relationship ke bagian tabel buku, di bagian kodenya ya teman-teman. Lalu kita masuk ke tabel peminjaman di tabel buku juga. Maaf teman-teman, salah. Kita masuk ke tabel peminjaman. Kita langsung pilih kode buku. Ini ya teman-teman. Nih, kita kasih cascade.
kan. Nah, sudah ada. Kemudian kita klik lagi create relationship-nya di tabel anggota ya teman-teman, di bagian kode anggota, dan kemudian di tabel peminjaman pilih kode anggota. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Dan yang ketiga, kita klik create relationship lagi. Kita klik di kode pinjam. Kode pinjam, lalu kita masuk ke tabel pengembalian di bagian kode pinjam. Kita kasih cascade, dan ini kita kasih restrict. Dan sebelum memulai trigger, maka kita harus mengisi tabel anggota dulu dengan cara klik insert, dan ID-nya terserah kita ya teman-teman. Saya ngasih kodenya angka 1, namanya Siska. Nah, setelah itu kita akan menambahkan bukunya terlebih dahulu dengan klik insert. Judulnya terserah teman-teman ya, mau apa. Saya akan memilih judulnya Dongeng Si Kancil. Pengarangnya Erlangga. Stok bukunya 10. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, sudah masuk. Tabel anggotanya juga sudah ada. Kemudian kita akan melakukan trigger di tabel peminjaman. Dan sekarang klik more, trigger, tambahkan. Nah, di sini namanya kita kasih peminjaman stok ya teman-teman. Ini kita kasih kodenya dulu. Tabel buku, set, stok buku, kurang 1 ya teman-teman, namanya kita meminjam, jadi ini angkanya dikurang. Yuk, kode buku.
Dan sekarang setelah siap mengetik kodenya, langsung saja kita klik go. Nah, sudah ada ya teman-teman triggernya. Maaf teman-teman, kita edit dulu, sepertinya ada yang salah. Ini kita ganti after. Nah udah berubah sekarang menjadi after. Ini kita ubah lagi aja ya ke before. Nah, kita coba dulu, klik go. Nah, setelah sudah membuat trigger, kita akan membuat peminjaman dulu di sini ya. Kita klik insert. Nah, buku mana yang akan kita pinjam? Tanggal pinjamnya terserah teman-teman mau berapa. Kode bukunya ini Dongeng Sang Kancil dan namanya Siska. Kita klik go. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Setelah itu kita lihat di tabel buku. Nah, kita pinjam 1 yang tadinya 10 menjadi 9. Dan jika di tabel buku ketika dipinjam berkurang, maka itu artinya sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba untuk pengembalian. Kita klik more, lalu kita klik trigger, kita tambahkan. Di sini kita buat pengembalian. Pengembalian stok ya teman-teman. Di sini kita akan memberi nama pengembalian peminjaman. Ini kita kasih after. Ini udah benar insert. Nah, kita tulis kodenya ya teman-teman. Nah, jika setelah selesai kita ketik kodenya, langsung saja kita go. Error ya teman-teman. Kita coba lagi. Ini salah karena ada yang ketinggalan ya teman-teman. Maaf. Nah, coba kita sekarang klik go. Nah, berhasil ya teman-teman. Sudah ada di sini triggernya. Ketika sudah berhasil, kita lihat dulu di tabel buku ada berapa. Di sini ada 9 ya teman-teman. Maka ketika melakukan pengembalian, kita insert.
tanggal kembalinya kode pinjamnya 1. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Kita lihat di sini tabel buku ada berapakah? Nah, 10. Berarti dia sudah berhasil dikembalikan ya teman-teman. Jika dia bertambah, dia berarti sudah bisa dikembalikan, berhasil. Ketika sudah berhasil bertambah, kita kembali ke tabel pinjam, lalu kita klik more, feature. Nah, di sini kita buat baru, namanya itu mengembalikan data stok. Pengembalian aja ya, pengembalian data stok. Ini kita ganti after, dan ini kita ganti delete. Nah, kita ketik dulu programnya teman-teman. Nah, sekarang ketika sudah selesai diketik, coba kita klik go. Nah, sudah ada teman-teman. Setelah seperti ini, kita lihat dulu berapakah data kita di dalam tabel buku. Nah, ada 10 ya teman-teman. Ketika di sini tabel bukunya stoknya ada 10, maka kita akan kembali ke tabel peminjaman ya teman-teman, untuk menghapus data yang sudah dipinjam tadi. Ini kita klik delete. Apakah datanya akan bertambah? Jika bertambah pasti akan berhasil ya teman-teman. Kita klik OK. Kita kembali ke tabel buku. Nah, stok bukunya ada 11 ya teman-teman, berarti berhasil. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan saya mohon maafnya kepada teman-teman. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.